warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dan calon mahasiswa-mahasiswi program Doktor Ilmu Psikologi UGM. Selamat datang di kampus Fakultas Psikologi UGM. Nama saya Praditya Pertiwi dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat Hidayat PhD selaku Kepala Program Studi Doktor Ilmu Psikologi UGM. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Mbak Ditya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat, segar. Hari ini kita ingin menyapa calon mahasiswa-mahasiswi program Doktor Ilmu Psikologi yang mungkin tidak bisa langsung hadir ya Pak bersama kita. Silakan Pak Rahmat jika ingin menyambut juga. Terima kasih, dengan sangat senang hati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat berbahagia bagi saya dan Mbak Ditya dan tim program Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM untuk pagi ini bisa menyambut Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di kampus Fakultas Psikologi UGM. Sekalipun hanya secara virtual ya Mbak Ditya. Sayang sekali karena pandemi mungkin tidak bisa langsung hadir di sini Pak Rahmat ya. Semoga dengan sambutan virtual ini tetap terasa nanti kehadiran Bapak Ibu sekalian di kampus kita, di berbagai fasilitas yang kita miliki yang nanti akan diperkenalkan Mbak Ditya, dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian semakin mengenal apa yang ada di program Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM. Terima kasih sekali Pak Rahmat atas sambutannya. Nanti kita akan berlanjut berbincang dengan Pak Rahmat gitu ya untuk bagaimana fasilitas yang ada di Prodi Doktor Ilmu Psikologi UGM. Tapi sebelumnya nanti kita akan ada tour dulu Pak, mungkin di gedung-gedung juga di Fakultas Psikologi. Seperti itu Pak Rahmat. Silakan, kami sangat terbuka untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Baik, saat ini saya sudah berada di lantai 5 Gedung D Fakultas Psikologi UGM, di mana merupakan gedung kuliah dan administrasi untuk program Doktor Ilmu Psikologi. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Pak Rahmat untuk berbincang dengan beliau, dan juga kita akan berkeliling untuk melihat fasilitas-fasilitas ya gedung kuliah dan juga pembelajaran maupun penelitian yang nantinya bisa diakses dan digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Saat ini saya sudah berada bersama salah satu pengelola program studi Doktor Ilmu Psikologi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Ditya. Mungkin Mbak mau berkenalan dengan pemirsa di rumah? Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Eti Istianingsih. Saya sebagai staf administrasi akademik di program studi Doktor Ilmu Psikologi UGM. Kalau boleh tahu mungkin Mbak di Prodi Doktor Ilmu Psikologi ini ada fasilitas apa saja Mbak? Di sini untuk ruangan kita ada 11 ruangan, ada ruang ujian, kemudian ruang kuliah dengan kapasitas sekitar 30, ada juga ruang untuk bimbingan bersama, ruang belajar mandiri begitu, kemudian ada ruang common di ruang bersama mahasiswa di situ untuk diskusi, kumpul-kumpul seperti itu. Kemudian ada pantry, di sini juga ada musola, kemudian dilengkapi dengan wifi, kemudian ada juga kita siapkan printer, laptop, komputer untuk kerja mahasiswa. Wah, lengkap sekali ya Mbak. Mungkin ada tambahan juga Mbak Ditya, ini ada perpustakaan mini yang khusus S3, di situ ada buku-buku yang dipakai sebagai referensi untuk perkuliahan belajar, dan ada kumpulan disertasi dari mahasiswa. Wah, mantap sekali. Mungkin nanti Mbak Eti bisa memandu kita untuk tur ruangan-ruangan di program Doktor Ilmu Psikologi ini Mbak. Boleh, silahkan Mbak, mari kami antar. Ini Mbak? Ya, mari Mbak Ditya, kita ke ruang kuliah dulu. Ya, ini ruang 505 yang biasanya digunakan untuk kuliah, tapi ruang ini juga multifungsi ya. Terkadang untuk ruang ujian, ruang seminar juga. Mari kita lihat ke dalam. Wah, luas sekali ya Mbak ya. Ini kapasitasnya berapa Mbak? Kapasitas 30 orang Mbak, tetapi kalau untuk yang pakai meja hanya 20 saja. Biasanya kita tambahkan kursi-kursi. Di sini bisa kita
gunakan untuk kuliah, ujian kompres, ujian tertutup, seminar proposal, seminar disertasi, begitu juga kegiatan KDM. No, termasuk kalau KDM yang offline juga di sini di dalam ruangan juga. Iya, KDM, kemudian SGPC itu pertemuan mahasiswa gitu ya, Mbak, ya? Iya, nih. Di sini fasilitasnya hanya ada apa? Di sana kopi teh juga disediakan ya. Iya, kopi teh, LCD. Sejahtera nanti mahasiswa di sini, yang jelas, Mbak, ya? Iya, AC, kemudian WiFi ya, Mbak. Iya, Gitu. Jadi ini kemudian ada lagi Mbak Ditya ruang kuliah. Kita ada 2 ruang besar. Oh ya. Ini ruang kuliah 1 ya, Mbak ya? Iya. Ini ruang kuliah 2. Oh, hampir sama ya. Tapi ini khusus ruang kuliah? Hampir sama. Ini selain ruang kuliah juga digunakan untuk ujian juga, kalau misalnya ada kegiatan ujian yang paralel, seminar paralel begitu, ini juga kita gunakan seperti itu. Baik. Ya. Iya. Kalau biasa tempat mahasiswa ngumpul di mana ya, Mbak ya? Oh iya, Mbak Ditya, untuk mahasiswa yang biasa mereka kumpul rame-rame bareng-bareng ya, kadang kalau ketemu iya di sini di ruang kamen. Tidak pandemi. Oh, ruang betul. Kamen ya. Iya, ruang kamen ya. Iya. Boleh ruang kita masuk, silakan. Ya, ruang diskusi juga di sini. Mahasiswa biasanya santai-santai. Ada apa saja mungkin, Mbak? Di sini ada apa tempat untuk santai, betul ya? Ada sofa. Iya, kadang mahasiswa seneng juga yang bekerja di bawahnya. Oh, iya, di sini diskusi gitu ya. Ini ada komputer, printer, kemudian kalau diskusi ada TV LCD untuk biasa mereka mendisplay untuk presentasi. Oh, ada foto-foto juga. Itu kegiatan apa saja, Mbak? Itu foto-foto mahasiswa ujian terbuka. Jadi pas temannya ada yang ujian terbuka, mereka foto-foto. Ada juga piknik bersama. Iya. Berarti ada kegiatan yang fun juga ya, Mbak ya, selain kuliah juga ya? Iya. Ada juga olahraga mereka di GOR. Selama ini yang pernah dilakukan bulu tangkis, renang juga. Iya, jadi untuk sehat ya, berarti menyeimbangkan. Ini ruang apa ya, Mbak ya? Ini ruang kerja mahasiswa, Mbak. Juga ruang kerja mahasiswa. Jadi ada banyak working space juga ya untuk mahasiswa bekerja atau belajar. Betul. Baik. Di sini kita fasilitasi koleksi koleksi disertasi ya. Wah, lengkap sekali. Ini dari tahun berapa kalau boleh tahu, Mbak? Dari tahun 2009 ada, Mbak. Ya, jadi mahasiswa kalau misalnya pas di perpus cari sedang dipinjam bisa di sini. Oh, bisa langsung di sini juga ya. Iya. Berarti memang ada fasilitas yang untuk belajar dan ada yang fun juga ya. Kalau ini juga apakah ini ruang, working space juga? Betul, Mbak. Ini ruang kerja mandiri mahasiswa. Ini seperti ini kita siapkan. Biasanya pada senang juga di sini. Mereka biasanya akan lebih fokus ya. Iya ya, kan bisa ditutup ya pintunya supaya tidak berisik. Ini harus booking dulu nggak, Mbak? Enggak. Oh, tidak, bisa langsung saja bisa ya? langsung saja ya. Jadi tidak takut untuk kehabisan space ya, Mbak ya? Iya. Berarti sudah ada 2 working space, kemudian tadi Mbak menyebut perpustakaan mini tadi? Di sini, oh, Mbak. Baik. Mari Mbak Ditya, silakan, Mbak. Ini kita siapkan di sini buku-buku yang menjadi acuan, referensi dosen yang mahasiswa bisa pinjam di sini. Baik. Ya. Ini juga untuk ruang diskusi juga. Baik. Banyak ya ruang yang bisa mahasiswa gunakan untuk diskusi ya, baik itu sifatnya formal maupun yang santai seperti yang tadi ya. Biasanya ini juga untuk bimbingan bersama, Mbak, kalau mahasiswa dengan dosennya. Baik, kayak misalnya promotornya sama atau gimana gitu. Iya, jadi bisa barengan. Ini fasilitas toilet yang aksesibel ya, Mbak ya? Iya, betul, Mbak. Kita siapkan juga. Penyandang disabilitas boleh ditunjukkan mungkin, Mbak? Ini untuk yang toiletnya. Luas sekali ya? Iya, luas, bersih dan memang
bisa dipakai mungkin untuk teman-teman yang pakai kursi roda. Kalau sebelumnya sudah pernah ada mahasiswa yang disabilitas atau mungkin yang sudah agak lanjut usia seperti itu untuk program dokter? Kalau untuk mahasiswanya belum Mbak, tapi untuk dosen iya, oh iya betul. Yang menggunakan ini. Wah, menarik Mbak. Ya. Iya, kemudian ini ada musola Mbak Ditya. Iya. Ini mahasiswa bisa untuk sholat ya. Tetapi ini juga bukan musola ya, tempat ibadah. Oh, tempat ibadah. Jadi tidak hanya untuk yang beragama Islam, tetapi juga mungkin agama Katolik atau yang lain bisa beribadah juga di sini. Baik, tidak hanya kita khususkan untuk yang beragama Islam, tidak. Wah, berarti ini cukup lengkap ya Mbak ya dari mahasiswa ya. Ada pantry. Oh, ada pantry juga. Ya. Oh iya. Ini kulkas ya. Iya. Biasanya ini Mbak, tempat kita makan bersama bareng-bareng dengan mahasiswa. Biasanya kalau ada yang ulang tahun. Oh, kalau tidak pandemi gitu ya. Coba kue atau apa? Ya, biasanya kue kalau ada habis libur itu ya. Pada pulang kan dari bawa makanan khas masing-masing kita makan bersama. Baik, itu bagian juga dong. Seru ya. Pengelola ulang tahun. Mahasiswa juga di sini Mbak, kita rame-rame seneng. Menyenangkan ya. Insya Allah nanti kalau jadi mahasiswa dan mahasiswi di sini tidak hanya bisa belajar dan didukung dengan fasilitas-fasilitas pendidikan, tetapi juga insya Allah secara psikologis juga ada dukungan atau fasilitasnya Mbak. Iya. Baik, kita sudah bertemu kembali dengan Pak Rahmat ya, yang kita ingin berbincang lebih dalam terkait dengan prodi Dokter Ilmu Psikologi ini Pak Rahmat. Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan pada teman-teman yang ada di rumah, mungkin pertama kali Fakultas Psikologi UGM menerima mahasiswa dokter itu mulai tahun berapa Pak? Itu tidak mudah dijawab ya. Kalau dikatakan menerima mahasiswa dokter, karena definisinya mungkin agak sulit. Tetapi yang jelas tahun 1959. Wah. Waktu itu Fakultas Psikologi belum ada, yang ada masih seksi penyelidikan psikologi namanya. Itu kita sudah menghasilkan satu doktor ilmu psikologi dalam bidang psikometrika. Oh baik ya. Dokter tersebut adalah Dr. Busono Wiwowo yang juga staf pengajar di seksi psikologi, seksi penyelidikan psikologi. Beliau dibimbing, saya kira itu promotor pertama kita, yaitu Profesor Kurt dan Sicher. Sampai beberapa tahun yang lalu beliau masih hidup, tinggal di Kanada. Dan Profesor Kurt dan Sicher, promotor pertama ini bukan profesor tamu. Beliau memang profesor yang diangkat dan digaji oleh pemerintah Indonesia, dikontrak untuk menyiapkan yang kemudian menjadi Fakultas Psikologi. Jadi sejarah. Iya, berarti sejarahnya sudah lama sekali ya Pak ya untuk keilmuan dokter ilmu psikologi ini. Kalau boleh tahu sekarang mungkin ada sudah meluluskan berapa dokter dan mungkin saat ini yang sedang ongoing ada berapa mahasiswa Pak? Secara keseluruhan malah saya tidak hafal, tapi di catatan ini saya kira sudah 175 dokter ditambah sekitar 185 dokter yang sudah kita luluskan. Beberapa alumni yang kita kenal mulai dari yang sangat senior, misalnya Profesor Siti Rahayu Haditono di bidang psikologi perkembangan, Profesor Dr. Sri Rahayu Partoswido, Profesor Dr. Sri Mulyani Martania di bidang psikologi. Guru-guru saya juga itu Pak. Baik, menarik sekali. Nah tentunya pasti sekarang ada kurikulum baru ya saya dengar ya Pak ya untuk program dokter ilmu psikologi, dan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut tentang kurikulumnya, nanti Pak Rahmat sepertinya akan ada penjelasan secara khusus ya untuk kurikulum ini Pak ya. Kita siapkan penjelasan khusus tentang kurikulum 2020 karena memang kita terus melakukan peningkatan dari waktu ke waktu. Secara berkala kurikulum kita evaluasi dan kita tingkatkan dari catatan sejarah dokumen. Kita mengetahui
kurikulum formal pertama tahun 1978 dan setelah itu terus secara berkala kita perbaiki, kita kembangkan sampai terakhir kurikulum tahun 2014 tahun 2014 sebelum kemudian kita kembangkan kurikulum terbaru tahun 2020. Wah, pasti penasaran sekali ya seperti apa kurikulum 2020. Tentunya sesuai dengan tema kita ya Pak, nurturing, enabling dan enriching untuk mahasiswa. Betul. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan lanjutkan berkeliling ya untuk di gedung-gedung. Silakan Ya. dengan senang hati. Mbak Ditya, mungkin salah satu keunggulan dari kurikulum 2020 adalah mahasiswa juga diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam penelitian-penelitian yang ada di center-center yang ada di fakultas. Oh, bagus sekali ya. Iya. Mungkin bisa kami antar untuk melihat unit-unit yang ada, Mbak. Oh iya boleh Mbak. Jadi, Berarti Mbak Ditya, mahasiswa terlibat langsung ya dengan kegiatan center dan unit. Ada apa saja mungkin Mbak kalau center dan unit? ini ada salah satunya ini unit CLSD. Center for Lifespan Development Iya, ya Mbak ya? ya, untuk yang apa? Bidang riset perkembangan. Oh, ya, bidang riset ya. perkembangan manusia. Kemudian ini untuk CPMH mengenai mental health. Di sini mungkin kita bisa masuk. Oh iya boleh, Iya. kita boleh lihat ya. Ini sih Mbak. Ini sih, Mbak. Oh ini CPNH ya. Ini CPMH. Selamat pagi Mbak, kami sedang melakukan virtual tour untuk mengenal program doktor ilmu psikologi. Mungkin boleh kenalan dengan Mbak siapa? Saya Nurul. Di CPMH mungkin ya Mbak, sebagai apa ya? Bagi apa ya Mbak? Panjang ya. Tapi kalau orang luar kenalnya psikolog CPMH gitu. Oh psikolog ya Mbak, mungkin boleh dijelaskan kalau mahasiswa S3 di CPMH ini bisa terlibat sebagai apa ya? Bisa terlibat artinya gimana? Ketika magang? Iya betul. Sebetulnya tergantung awal. Jadi ketika kesini kemudian mengajukan proposal untuk internship, dan di situ kemudian dibicarakan apa saja yang bisa dikerjakan atau di mana saja bisa terlibat. Antara lain apa Mbak? Mungkin ada contoh yang sudah penelitian yang sudah diikuti seperti itu. Kalau selama ini memang penelitian yang paling mungkin kalau yang paling memorable gitu ketika kami sedang ada penelitian tentang sekolah sejahtera. Oh sekolah sejahtera Iya, ya. membangun sistem kesehatan mental di setting sekolah. Biasanya mahasiswa support atau belajar di bagian apa Pak kalau untuk kegiatan seperti sekolah sejahtera itu? Kalau kita bicara penelitian mungkin dari SLR-nya, dari yang basic gitu, menyusun apa namanya systematic literature review, kemudian ya dari awal basic penelitian itu dari awal, kemudian ketika kita memang harus turun ke lapangan, beliau-beliau ikut. Baik. Ketika kita harus audiensi ke apa namanya pejabat pemerintah dan yang berwenang, Ya. beliau juga ikut. Dan ketika ada misalnya pengabdian yang terkait dengan program tersebut juga beliau dilibatkan. Oh berarti ada apa ya pengalaman langsung untuk penelitian dan pengabdian dan sampai advokasinya juga ya Mbak ya ke pemerintahnya. Kita ajak. Wah menarik sekali. Oh terima kasih sekali Mbak atas informasinya tadi, kita jadi lebih dapat gambaran ya, selain belajar di mungkin kelas atau melakukan penelitian sendiri, ternyata bisa ikut terlibat di penelitian fakultas juga ya Mas. Malah harus Ya kalau di sini. kalau cuma di sini aja, padahal di sini kan aplikasinya ke lapangan. Iya betul. Oh baik terima kasih Mbak. Mungkin kita lanjutkan lagi Mbak. Makasih Mbak Nurul. Baik. Ada mungkin center apa lagi yang ada Mbak? CICP Mbak. Oh, CICP. Iya. Di sebelah Ada sana. ini. Oh CICP ini untuk apa Mbak penelitiannya? Biasanya yang terkait dengan indigenous ya Mbak. Indigenous Iya, psychology and cultural iya. psychology ya. Oh Tapi tapi ini kebetulan kosong ini. mungkin karena pandemi ya, jadi Iya. apa kegiatannya juga banyak dari rumah mungkin ya Mbak, Iya, diskusi-diskusi. Mbak, Biasanya ada kegiatan apa saja mungkin di CICP atau CLSD kalau Mbak Eti mengetahui, atau sama dengan CPM? Kurang lebih sama Mbak, cuman mungkin bidang ininya saja ya, penelitiannya yang berbeda ya Mbak. Baik, oke. Oh baik. Mungkin selain center-center ada apa lagi Mbak yang mahasiswa bisa bergabung? Di UP4 Mbak, ada Itu- UP4 itu apa namanya,
unit publikasi. baik. Ya, di sana mahasiswa bisa magang editorial jurnal ilmiah. Oh, Ya. jadi editorial bagian dari Iya. yang mengedit jurnal ya, Mbak? Iya, langsung di sana dan dibimbing oleh reviewer yang sudah berpengalaman, ya. Iya. Nanti mungkin bisa kita ke sana, Mbak. Oh iya, Bisa nanti kita ngobrol-ngobrol langsung dengan berkunjung aja pengelola, ya. iya. Mbak Ditya, kita menuju ke UPN 4, unit pengembangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. Publikasi, Iya, wow. anjir. Sini mahasiswa diberi kesempatan untuk magang menjadi reviewer jurnal. Oh, Seperti reviewer jurnal iya. juga ya, Mbak ya? Wow, menarik Nah, ini sekali. Mbak, ini mungkin bisa kita masuk Oh, aja. boleh. Ini. Permisi. Permisi, Mbak. Si Mbak Umi. Iya, ini Mbak Ditya, kenalkan. Ya, ini kami dari program Dokter Ilmu Psikologi ingin ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mahasiswa mungkin terlibat dalam pemagangan sebagai reviewer jurnal ya, Mbak ya. Mbak, kita sama Mbak Dani juga. Oh iya, silakan. Iya, enggak. Karena kemarin kan saya cuti sama Mbak, jadi malah Dani yang lebih tahu. Oh iya, silakan Iya. Mbak Dani. Kalau mahasiswa program doktoral di sini biasanya ikut kegiatan magang yang diadakan oleh UPM 4 Fakultas Psikologi UGM. Jadi kegiatannya itu adalah intinya mengajarkan para mahasiswa ini, karena kan biasanya program doktoral nanti akan menjadi kembali ke universitasnya sendiri ya. Nah, itu di sana supaya bisa mengetahui proses internal manajemen jurnal sehingga bisa berkontribusi ketika kembali ke Oh, universitas jadi belajar masing-masing. pengelolaan jurnal ya, Mbak Iya, ya. benar Selain itu sekali. mungkin apakah mereka juga jadi reviewer atau untuk naskah publikasi sendiri? Iya, jadi para mahasiswa nanti akan belajar kegiatan editorial. Jadi misalnya kegiatan pra review, lalu menjadi reviewer juga setidaknya untuk 2 naskah ya kalau misalnya di tempat kita. Lalu juga merasakan pengalaman untuk menjadi penulis, terutama untuk mereka yang belum pernah publikasi sebelumnya. Wah, berarti itu sangat membantu juga ya untuk Iya. studi mereka ya, Iya, tidak betul hanya sekali. bagaimana mereka mengelola jurnal. Sudah ada berapa mahasiswa kalau boleh tahu untuk yang pemagangan ini? Kurang lebih 12 kemarin untuk periode pertama magang. Oh, 12 Iya, mahasiswa 12 ya. mahasiswa. Wah, baik-baik. Untuk berapa lama biasanya, Mbak? 1 semester Mbak. Oh, untuk 1 semester iya, ya. iya. Diproses dari tahun keberapa biasanya pemagangannya untuk mahasiswa-mahasiswa ini? Pemagangan bisa dari semester 1, Mbak. Oh, langsung Iya. ya berarti ya, dari Iya. masuk bisa langsung jadi magang di Info 4 ya. Baik, terima kasih sekali Mbak atas waktunya. Iya, mari. Berarti menarik sekali ya pengalaman magang di unit publikasi ini, karena kan mereka untuk program doktoral itu publikasi sangat penting ya di Iya. portofolio mahasiswanya. Iya, Mbak. betul Mbak. Iya. Selain publikasi jurnal nasional juga jurnal internasional. Oh, jadi dia Harus, yang iya. Pak jurnal itu internasional ya Mbak ya, jurnalnya juga. Kalau nasional 2, untuk internasional 1. Oh, Itu yang baik. wajib. Iya. Oh, baiklah. Bagus sekali ya. Ini sekarang kita kemana Mbak? Sekarang kita ke UPAP ya. Oh, baik. Iya. Di sini ya? Iya. Permisi Mbak. Permisi. Mbak, kami sedang ada virtual tour untuk program Dokter Ilmu Psikologi Mbak, karena pemagangan mahasiswa juga salah satunya di unit UPAP ini ya Mbak ya? Iya, betul. Dengan Mbak siapa mungkin kan? Mbak. Oh iya, boleh dijelaskan mungkin biasanya kalau mahasiswa S3 itu pemagangannya seperti apa untuk di UPAP? Tentunya kalau untuk mahasiswa kami membuka peluang ya, meskipun sampai dengan saat ini memang belum banyak melibatkan mahasiswa S3. Jadi kami masih melibatkan mahasiswa S1 dan juga S2. Tapi tentunya sangat terbuka sekali ya, khususnya di bagian pengembangan alat tes dan juga AJT, karena banyak sekali riset-riset yang memang ingin dikembangkan di subunit tersebut. Oh, Seperti itu. jadi ikut mengembangkan alat tes justru yang konteks Indonesia itu ya Mbak ya, berarti? Iya, betul menarik sekali juga. Mbak. Khususnya yang AJT ya, untuk tes kognitif ini yang memang baik. dikhususkan untuk anak-anak di Indonesia
begitu. Kalau untuk pengembangan alat tesnya sendiri, ini kami banyak mengembangkan tes-tes untuk keperluan internal fakultas seperti UPKM dan juga UKP. Jadi ada pengembangan tes minat, kemudian SJT dan juga problem solving, begitu Mbak. Wow, bagus sekali ya tadi dari publikasi, kemudian juga pengembangan alat tes, jadi kaya sekali ya Mbak, ini peluang untuk pengalaman mahasiswa magang juga ya Mbak ya? Iya, tentunya sekali Mbak. Apabila mahasiswa itu tertarik untuk bergabung, mungkin bisa langsung mencoba menghubungi kami begitu. Berarti langsung ke UPAP saja ya nanti kalau sudah. Iya, untuk tanya-tanya nanti bisa ketemu dengan pengelola, ada Pak Wahyu Widiarso, kemudian Mas Wahyu Jati Anggoro dan Mbak Miki Sriani ya untuk yang AJT dan pengembangan. Kalau untuk yang tes potensi akademik sendiri ini lebih ke unit bisnisnya UPAP seperti itu yang dikepalai oleh Mbak Ariana Marastuti. Oh baik. Terima kasih sekali Mbak Wara atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak Ditya. Iya, silakan. Setelah ini kita kemana Mbak Eki? Kita ke perpustakaan fakultas Mbak. Oh baik. Oke. Iya, kita bisa lewat sini. Ini perpustakaan Fakultas Psikologi ya Mbak Betul ya? ya, ini perpustakaan fakultas psikologi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Kami sedang ada virtual tour untuk program Doktor Ilmu Psikologi UGM. Tadi kami sudah di gedung Prodi S3. Nah sekarang ingin berkunjung ke fakultas perpustakaan fakultas. Iya, monggo Mbak. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak dengan teman-teman yang ada di rumah. Iya. Perkenalkan, nama saya Susan Aida, saya salah satu staf yang bertugas di perpustakaan Fakultas Psikologi ini. Oh baik ya. Ya, mungkin bisa didampingi untuk berkeliling perpustakaan, juga dijelaskan koleksi-koleksinya mungkin Mbak Susan. Iya, monggo Mbak. Biasanya ini Mbak, kalau mahasiswa datang nanti presensi dulu. Oh ada presensi Mbak ya? Iya, nanti ngasih identitas, kemudian dikasih kunci loker. Oh untuk? Barang-barangnya, barang-barang pribadi nanti disimpan di sini. Oh baik. Iya, kalau cukup luas ya Mbak lokernya berarti? iya, kita ada dua ini, yang agak kecil ada, yang bawa tas besar, iya. Jadi Ini memang bisa tidak boleh membawa tas ke dalam Iya, perpustakaan? iya. Nanti kalau ada kayak HP, kita kasih tas yang transparan. Oh, untuk Di bisa meja dibawa Eropa. masuk ya? Oke. Iya. Kalau koleksinya ini ada apa saja Mbak Koleksi, di perpustakaan ini? ini koleksi psikologi Mbak. Dari ilmu sosial, psikologi umum, macam-macam, semuanya ada. Nah, biasanya nanti pengunjung itu akan pakai komputer untuk penelusuran. Search dulu di sini ya. Mencari koleksi yang diperlukan apa. Nanti kalau ada kesulitan, ada petugas di bagian sirkulasi tetap akan dibantu gitu. Setelah itu baru langsung kerak, bisa langsung mencari atau minta bantuan petugas untuk mencarikan. Oh baik. Ini semuanya koleksi cetak atau ada koleksi digital juga Mbak? Yang digital ada, bisa diakses juga. Misalnya bawa laptop bisa, atau di koleksi digital. Kalau untuk karya akhir di ujung sana Mbak, iya, ada. boleh kita Bisa. Oh itu khusus untuk karya akhir seperti apa Mbak? Skripsi, atau tesis, disertasi, dan disertasi yang online ya Mbak ya? Iya, yang sekarang kan sudah, yang cetak itu mulai tahun berapa itu Mbak? Itu sudah enggak. Kebijakannya kita sudah menerima software. Ya? Iya. Baik Mbak. Ini Jadi untuk semua bisa dicari untuk karya akhir ya, yang karya mahasiswa psikologi ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Tapi sini juga kelink dengan perpustakaan pusat. Oh baik. Jadi mahasiswa juga bisa nanti search, cari seluruh UGM gitu. Oh jadi koleksinya tapi cuma di sini hanya Fakultas Psikologi saja, iya. tapi juga langsung terhubung dengan perpustakaan UGM, pusat. ya, Iya, kita juga bisa akses jurnal-jurnal yang dilanggan. Oh, gitu. Biar, jadi nanti bisa di sini. Internasional Ya, juga Mbak bisa. yang dilanggan UGM, iya, itu sudah kelink ke beberapa komunitas di sini. Wow, kalau Seperti mungkin itu. dikira-kira misalnya nih jumlah koleksi
Fakultas Psikologi yang cetak sendiri ada berapa buku, Mbak? Yang cetak banyak ya Mbak, sekitar berapa ya, 17.000 17 ribuan iya. buku. Wah, Kayaknya sudah tambah yang terbaru itu sekarang mulai e-book Mbak. oh iya, Yang e-book sudah mulai pengadaan 2 tahun ini. Baik. Kita sudah mulai koleksinya ke e-book. Kalau mahasiswa doktor, kalau misalnya ingin meminjam buku itu apa yang prosesnya seperti apa biasanya, Mbak? Bisa nanti setelah tadi proses awal search, kemudian mendapatkan koleksi yang diinginkan, bisa langsung ke petugas. Nanti untuk proses peminjaman biasanya dengan kartu mahasiswa. Dengan kartu mahasiswa bisa langsung Iya. minjam buku ya, Mbak ya? Iya, seperti itu. Kemudian buku juga bisa dibawa di samping ada ruang learning center. Oh Mbak. iya, mungkin nanti kita bisa berkunjung ke learning center Iya. ya. Jadi tidak hanya terbatas di sini, misalnya mau baca gitu, jadi bisa juga dibawa ke learning center. Mungkin di sana ada ruang diskusi kalau pengen diskusi bareng-bareng gitu. Wah, baiklah. Nggak sabar Iya. saya pengen ke learning center. Iya, monggo. Terima kasih sekali, Mbak. Iya, sami-sami. Kita langsung ke learning Iya. center. Monggo silahkan. Mbak Ditya, Ya. sekarang kita ke learning center. Oh iya, tadi Kita- disebutkan juga sama Mbak Susan, Iya, learning center. iya. Saya jadi penasaran seperti apa, Mbak. Mari kita lihat, Mbak. Itu ruangan apa ya, Mbak ya, learning center? Di sana ada ruang visual, itu bentuknya seperti ruang kuliah begitu, tetapi memang fasilitasnya lebih bagus gitu. Baik. Oh ini, Mbak. Terus Oh iya. Mbak, ini ruang visual. Ini tempat mahasiswa juga untuk bisa belajar diskusi gitu, learning center? Iya. Oh baik. Diskusi, belajar, kemudian mungkin dari pinjam buku perpus dibawa ke Bisa sini. dibaca di sini ya. Oh baik. Boleh lihat mungkin, Mbak. Ini ruang visual ya. Iya. Oh ya, betul. Jadi ini biasa tempat untuk kuliah atau bagaimana, Mbak? Diskusi? Iya, biasanya untuk kuliah seminar bisa di sini. Wah, ini keren sekali nih. Ini biasanya mahasiswa juga bisa untuk belajar atau diskusi di sini ya, Mbak ya? Iya. Ruang naturalis ya, ada ruang logik. Wah, kalau saya belajar di sini kayaknya baca buku pun jadi menyenangkan ya, Mbak ya, pasti. Oke. Nyaman, akan betah Mbak di sini, Mbak. Oke, kalau ini Mbak mungkin Musikal, Mbak. oh, bagus sekali nih, Mbak. Oh, ini mungkin yang lebih tenang gitu ya, Mbak, kalau untuk belajar ya. Iya. Dia ada tempat belajar mandiri juga di sini ya. Ini kalau mahasiswa ingin belajar harus booking dulu atau bagaimana, Mbak, biasanya? Langsung, Mbak. Oh, bisa langsung. Iya, kecuali kalau misalnya ruang besar mau menggunakan untuk kegiatan gitu, memang harus kita booking dulu. Baik, tapi kalau untuk belajar mandiri Iya, bisa ya. Bisa langsung. Wah, biasanya kalau nggak pandemi ini mesti ramai sekali ya, Mbak ya. Oleh mahasiswa. Baik. Dan ini biasanya mahasiswa S3 saja atau ada mahasiswa lain juga, Mbak, yang bisa mengakses? Semua mahasiswa Fakultas Psikologi, Mbak. Jadi bisa S1, S2 juga iya. bisa ya, Mbak ya. Baik. Oke. Wah, menarik, Mbak. Terima kasih ya udah diajak ke sini. Yuk. Tadi kita sudah melihat beberapa unit, center, Iya, betul, lab, dan ruang-ruang ya Mbak. Tapi sebenarnya masih ada beberapa unit, center, lab, atau ruang lain yang di mana mahasiswa bisa terlibat. Tetapi karena ini mungkin masa pandemi, jadi Iya. aksesnya dibatasi Mbak. Oh gitu. Misalnya apa, Mbak, yang tadi belum kita kunjungi tadi? Tadi ada lab MBB, AMBB itu apa ya, Mbak ya? Mind, Brain, and Performance. Oh iya, ya, theory kemudian ada CICP ya. Oh, iya. Tadi ada juga CLSD. Oh iya, betul, Iya. betul. Pasti karena pandemi jadinya aksesnya terbatas juga dan kegiatannya mungkin banyak online sekarang ya, Mbak Iya. ya. Baik, Iya, ya. hampir semuanya daring. Apa itu kunjungan kita hari ini ya? Terima kasih sekali Mbak Eti sudah menemani juga kita untuk virtual tour ya dari gedung S3 sampai ke unit-unit di mana mahasiswa bisa berpartisipasi. Nah, mungkin teman-teman kalau memang masih tertarik untuk mengenal lebih jauh terkait prodi Doktor Ilmu Psikologi,
bisa langsung gabung saja ya. Nanti tanggal 8 Mei kita akan ada event virtual open house secara live dari melalui Zoom ataupun YouTube yang bisa langsung disimak ya Mbak Eti ya. Iya betul Mbak. Ya, mungkin kita sampai ketemu lagi. Jangan lupa selalu salam sehat dan sampai jumpa tanggal 8 Mei 2021.